Jika teman-teman ingin belajar bahasa Arab, khususnya sorof dan uslub, dari awal, dari dasar, secara bertahap, berurutan dan sistematis, silakan buka channel kami yang baru, yakni channel AM Mahya TV. Silakan cari di YouTube, lalu scroll video dari bawah. Silakan simak A1, A2, A3, dan seterusnya, lalu B1, B2, B3, dan seterusnya, C1, C2, C3, dan seterusnya, dan uslub awal 1, uslub awal 2, uslub awal 3, dan seterusnya. Silakan subscribe dan selamat menyimak semua video yang kami tayangkan. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, Bapak Ibu semuanya, beberapa waktu yang lalu kita membahas sedikit tentang zalikum dan tilkum juga tilkuma. Baru menyebut sekilas saja, tapi belum kita bahas. Dan ada pertanyaan dari sebagian Bapak Ibu ya, Ibu Haji dan Pak Rusmadi tentang isim isyarah. Kita tahu isim isyarah itu kan seperti kata zalika dan tilka. Ya. Nah, zalika adalah ismu isyarah, tilka juga ismu isyarah. Dua-duanya ismu isyarah lil ba'id. Dua-duanya adalah ismu isyarah untuk menyatakan jauh. Zalika ini adalah ismu isyarah lil mufrad. Begitupun tilka adalah ismu isyarah lil mufrad. Perbedaan antara zalika dan tilka, zalika adalah ismu isyarah untuk muzakkar, sedangkan tilka adalah ismu isyarah untuk muannas. Maksudnya, musyar ilaihnya adalah muzakkar atau muannas. Yang dimaksud muzakkar atau muannas itu maksudnya adalah musyar ilaihnya, yang ditunjuknya. Apabila musyar ilaihnya muzakkar, maka gunakan zalika. Apabila musyar ilaihnya muannas, maka gunakan tilka. Sebagai contoh misalnya zalika masjidun. Itu adalah masjid. Yang lainnya tilka madrasatun, itu adalah sekolah. Nah, madrasatun musyar ilaih muannas, maka gunakan tilka. Masjidun mudzakkar, maka gunakan zalika. Nah, masjidun mudzakkar, madrasatun muannas. Masjidun mufrad atau musanna atau jama'? Mufrad. Mufrad. Madrasatun Juga mufrad. juga mufrad. Nah, lalu bagaimana kalau musyar ilaihnya ada dua, musanna? Masih ingat tidak Bapak Ibu? Ya. Masih ingat ya? Kalau musanna, maka zalika menjadi zanika. 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 Kalau jama, ulaika. Oke ya. Ulaika. Terus kalau yang muannasnya tilka menjadi tanika. Tanika. Dan jamannya adalah ulaika. Ulaika. Nah, tetapi lihat, saya ingin sampaikan sekarang dari awal, ulaika ini berlaku untuk mudzakkar dan muannas. Kalau mufrad dan musanna ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Adapun ulaika jama' itu mudzakkar dan muannas tidak dibedakan, melainkan sama. Nah, akan tetapi khusus ulaika hanya digunakan apabila musyar ilaihnya berakal. Jadi kalau masjidun berakal tidak? Tidak. Tidak berakal. Apabila masjid kita jamakkan,
Jamaknya adalah masajidu, Masajidu. kita tunjuk, maka tidak boleh menggunakan ulaika masajidu, tidak boleh. Lalu bagaimana kita menggunakan masajidu? Nah, kalau ada benda yang tidak berakal, bersifat jamak, maka dia dianggap sebagai satu mu'annas atau mu'annasun mufradun. Betul. Sehingga masajidu ini kalau misalnya kita tunjuk, maka bukan ulaika masajidu tetapi menggunakan tilka. Tilka. Tilka masajidu. Begitu Pak madrasatun. Madrasatun jamaknya apa? Madaris. Madarisu. Ini jamak taksir ya. Masajidu jamak taksir, madarisu juga jamak taksir. Nah, sekolah-sekolah tentu saja tidak berakal. Yang berakal adalah gurunya, muridnya, kepala sekolahnya, dan orang-orang di dalamnya. Sedangkan sekolahnya tidak berakal. Nah, apabila ada benda-benda yang tidak berakal, dijamakkan, maka dia dianggap satu mu'annas, mu'annasun mufradun. Maka apabila disebutkan itu sekolah-sekolah, maka kalimatnya bukan ulaika madarisu, tetapi tilka madarisu. Gitu ya. Ada teori yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya. Ya. Sebagian sudah ikut SAD ya, Sekolah Arab Digital. Kullu Jam'in ghairi aqilin. ghairi aqilin Mu'annasun mufradun. mufradun. Ini kita hafal semua, mu'annasun mufradun. Kalau di buku nahwu pada umumnya itu orang menyebutnya kullu jam'in mu'annasun saja. Kalau kita baca buku nahwu pada umumnya itu nyebutnya kullu jam'in mu'annasun. Setiap jama' adalah mu'annas. Tetapi pada kenyataannya tidak begitu. Tidak semua jama' adalah mu'annas. Kalau jamanya berakal, ya mudzakkar. Kalau mudzakkar, mudzakkar. Kalau mu'annas, mu'annas. Kalau jamanya tidak berakal, baru dianggap mu'annas. Tapi mu'annasnya juga mufrad. Makanya kita tambahkan menjadi kullu jam'in ghairi aqilin. Ada tambahan ghairi aqilin. Mu'annasun mufradun, ada tambahan mufradun. Karena mu'annasnya harus mufrad, bukan jama' lagi. Makanya saya buat tambahan untuk ungkapan ayat kullu jam'in mu'annasun atau ungkapan kullu jam'in mu'annasun itu ditambahkan menjadi kullu jam'in ghairi aqilin mu'annasun mufradun. Setiap jama' yang tidak berakal adalah mu'annas mufrad. Lagunya sudah hafal ya Ibu Hadbi ya? Pak Haji Parman? Sudah. Kullu jam'in ghairi aqilin mu'annasun mufradun. Kullu jam'in ghairi aqilin mu'annasun mufradun. Setiap jamak tidak berakal namanya mu'annas mufrad. Begitu kan lagunya? Ya. Kullu jam'in ghairi aqilin mu'annasun mufradun. Baik. Nah, maka apabila kita ingin menunjuk benda-benda dan jamak, maka kata isyarahnya atau ismu isyarahnya bukan ulaika, tetapi menggunakan tilka kalau jauh. Ketika mudzakkar masjidun, mudzakkar kan? Ketika jamak masajidu, maka dianggap mu'annas mufrad. Makanya tilka masajidu. Madrasatun mu'annas, ketika dijamakan madarisu juga mu'annas mufrad. Makanya tilka madarisu. Begitu. Nah, sedangkan ulaika hanya digunakan untuk yang berakal. Makanya saya ganti dulu. Saya ganti dulu ya. Misalnya zalika talibun. Zalika talibun. Tilka talibatun. Yang mudah saja. Nah, kalau dua orang zalika Taliban. Terus tanika Talibatani. Talibatani. Ulaika jamak dari Tullabun. tulabun atau tolabatun ya. Tulabun atau tolabatun. Kalau muannasnya ulaika talibatun. Jangan lupa membuat jama' mu'annas itu diambil dari mufrad. Mudzakkar, tolibun. Tambahkan atun menjadi tolibatun. Sehingga buat jama' mu'annas itu bukan dari tulabun. Bukan dari jama' mudzakkar. Tulabun menjadi tulabatun. Bukan. Ini seringkali terjadi kesalahan seperti itu.
Cara membuat jama muannas salim itu mengambilnya dari mufrad muzakkar tambahkan atun. Tolibun tambahkan atun menjadi tolibatun. Jadi ngambilnya bukan dari sini, bukan tolibatatun, bukan. Apalagi bukan juga dari sini, tulabatun, itu salah sekali. Begitu ya. Ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat zalika tolibun. Yang ditunjuk satu orang. Yang diajak bicara berapa orang? Tidak ditentukan. Zalika tolibun. Ini saya sedang bicara dengan 13 orang di depan saya. Ibu semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini, di Zoom. Nah, saya nunjuk di depan itu ada seorang murid. Zalika tolibun. Itu seorang murid. Dan saya sedang berbicara kepada banyak orang. Bapak dan ibu semuanya. Yang ditunjuknya satu orang. Yang saya ajak bicara, bapak ibu semua, ini ada 12 orang. Nah, kalau kata zalika, ini yang ditunjuknya satu orang atau satu buah, dan yang diajak bicaranya, itu boleh satu orang, boleh banyak orang. Boleh dua orang, boleh banyak orang. Yang diajak bicaranya boleh satu orang, boleh dua orang, boleh banyak orang. Orang ramai. Nah, tetapi kadangkala apabila yang diajak bicaranya itu lebih dari satu orang, maka tidak jarang atau boleh saja kita mengubah zalika menjadi yang lain. Zalika, kalau orangnya yang kita ajak bicara itu ada dua orang, maka kita bisa gunakan zalikuma. Zalikuma tolibun. Muridnya ada berapa orang? Satu. Satu. Yang saya ajak bicara berapa orang? Dua. Dua orang. Misalnya ada orang namanya siapa ya? Misalnya Muhammad dan Ali. Saya sedang berbicara dengan Muhammad dan Ali. Wahai Muhammad dan Ali, zalikuma tolibun. Itu ada seorang murid. Saya bicara kepada dua orang yang bernama Muhammad dan Ali, dan saya menunjuk kepada satu orang murid di depan dua orang yang saya ajak bicara, Muhammad dan Ali. Zalikuma tolibun. Lalu kalau yang saya ajak bicara ini ada tiga orang lebih. Banyak orang. Ada Muhammad, ada Ali, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Salman, ada siapa yang lain-lain banyak. Saya menunjuk satu orang murid kepada untuk mereka semua di hadapan para orang yang saya ajak bicara. Maka kalimatnya kuma diganti menjadi zalikum. Zalikum tolibun. Yang saya tunjuk berapa orang siswa? Berapa orang murid? Seorang. Satu orang. Yang saya ajak bicara berapa orang? Ramai. Ramai. Zalikum. Nah, sekarang lihat tolibun muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar, maka gunakan kata zalika. Menjadi zalikuma, menjadi zalikum. Tilkum. Kalau Tetapi saya ada berbual itu muannas gimana Ustaz? Nah, baik. Ini yang saya ajak bicara Muhammad, Ali, tadi siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Salman itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Muzakkar. Laki-laki. Sekarang bagaimana kalau misalkan orang yang saya ajak bicara itu perempuan? Bentar ya, satu sulit sebagai contoh nih. Zalika dulu, zalika tolibun. Nah, zalika tolibun ini berarti yang saya ajak bicara ini satu orang ya. Ya. Zalika tolibun, zalikuma tolibun, zalikum tolibun. Sekarang bagaimana kalau yang saya ajak bicara ini seorang perempuan? Zaliki tolibun. Ya Fatimah, wahai Fatimah, zaliki tolibun. Wahai Fatimah, itu seorang
murid laki-laki. Muridnya laki-laki, tapi orang yang saya ajak bicara perempuan. Kalau orangnya yang diajak bicara itu misalnya perempuan 2 orang, samalah dengan dalikuma yang di atas. Dalikuma to libun. Tadi daliki ya, jangan lupa nih, daliki tolibun, zalikuma tolibun. Dan apabila berarti kalau dalikuma ini misalnya tadi Fatimah 1 orang ya, kalau 2 orang misalkan Fatimah dan Khadijah. Ya Fatimah wa ya Khadijah, zalikuma tolibun. Wahai Fatimah dan Khadijah, itu seorang murid laki-laki. Muridnya laki-laki. Dan orang yang saya ajak bicara adalah 2 orang perempuan. Orang yang ada di depan saya bicara. Saya tunjuk seorang mahasiswa, seorang siswa, seorang murid di depan kami bertiga. Saya dan Fatimah dan Khadijah. Nah lalu misalnya ada lagi tambahan yang saya bicara, bukan hanya Khadijah dan Fatimah, tapi ada Aisyah, ada Hafsah, ada Zainab, ada Salma, ada banyak lain perempuan-perempuan. Maka menjadi zalikunna talibun. Zalikunna talibun. Wahai para perempuan, itu ada seorang murid laki-laki. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Ustaz, itu zalika itu, dhamirka itu bukannya merujuk kepada talibun, bukan merujuk kepada musyarun ilaihnya. Bukan, kepada orang yang diajak bicara. Oh. Bukan menunjuk kepada talibun musyar ilaih, tapi menunjuk kepada orang yang sedang diajak bicara. Orang yang teman ngobrol kita. Teman ngobrol kita. Bukan sesuatu atau orang yang kita ajak bicara, yang kita tunjuk, bukan. Terus ini paham Bapak Ibu? Iya, paham. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.